Ibu dan saudara-saudari semuanya, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, baik. Mungkin bagi Bapak Ibu wajah saya terlihat asing, maka itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Immanuela Wakabesi. Saya berasal dari Maluku, lebih tepatnya Maluku Tengah, Pulau Seram. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana. Saya ada di sini untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa fakultas dalam menjalankan ujian praktik berkhotbah saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pendeta, Bapak Ibu Majelis Jemaat, dan juga jemaat Tuhan yang ada di sini yang telah menerima saya untuk berkhotbah di sini. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudari, masih ingat proses penciptaan, khususnya penciptaan manusia? Kitab Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Lalu, apakah manusia itu memiliki wajah yang sama dengan Allah? Ya, tentunya tidak. Arti gambar dan rupa Allah di sini adalah manusia harus mencerminkan sifat Allah. Manusia harus merepresentasikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga kalau Allah itu kasih, manusia harus mewujudkan kasih itu. Kalau Allah itu setia, manusia juga harus mewujudkan kesetiaan itu. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi berbeda dengan hal tersebut. Manusia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Pada awalnya hidup manusia ada rasa sukacita, damai, dan juga ketenangan. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia merasakan cemas, takut, dan gelisah. Mengapa hal itu terjadi? Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah dalam diri manusia. Alkitab mencatat bahwa manusia, oleh dosa itu, manusia harus dihukum dan hidup dalam kebinasaan. Tetapi Allah dengan kasih-Nya, Ia mengirimkan imam-imam, nabi-nabi untuk memperingatkan manusia agar hidup sesuai dengan yang telah kita hayati beberapa waktu lalu, mulai dari Jumat Agung sampai Paskah dan juga penurunan Roh Kudus. Allah melakukan tugasnya melalui karya salib Yesus dan kebangkitan Yesus. Dia kembali naik ke tatanya dan manusia tidak lagi hidup dalam maut. Kemudian relasi manusia dan Allah dipulihkan dalam karya penyelamatan tersebut. Kemudian karena dengan kasih-Nya Allah tidak membiarkan manusia hidup seorang diri. Kemudian Ia mengirimkan sosok penolong bagi manusia, yaitu Roh Kudus. Dengan demikian manusia harus meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Seperti apa yang telah dicatatkan oleh Nikodemus dan Yesus dalam pembacaan kita tadi. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita lihat dalam pelayanan Yesus pada saat itu, banyak hal yang Yesus lakukan, bahkan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Sehingga hal itu menjadi perhatian bagi orang-orang Yahudi, mulai dari kalangan biasa sampai dengan pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, salah satunya Nikodemus. Yohanes 3 ayat 1-17 ini memperlihatkan dialog Nikodemus bersama Yesus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang dan menyatakan pengakuannya bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang diutus Allah. Ia datang kepada Yesus di waktu malam. Kalau kita lihat kalimat pada waktu malam, berarti Nikodemus ada dalam kegelapan. Ia keluar menjumpai Yesus dan mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang datang dari Allah. Itu sudah benar, tetapi saya katakan belum tepat. Mengapa saya katakan belum tepat?
Karena Nikodemus tidak menjelaskan secara jelas siapa itu Yesus. Yesus bukan hanya datang dari Allah, tetapi dia sendirilah Allah. Sehingga pada ayat yang ketiga Yesus berbicara tentang melihat kerajaan Allah. Yesus mengatakan bahwa melihat kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali. Kerajaan Allah dalam Injil Yohanes adalah hidup. Berarti jika seseorang ingin hidup, berarti dia harus menjadi manusia baru. Kalau kita lihat pada ayatnya yang keempat, di situ Nikodemus salah mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai dilahirkan kembali. Sehingga Yesus menjelaskan kembali pada ayatnya yang ke-15 hingga Yesus menjelaskan kembali pada ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7 dengan penambahan kalimat air dan roh. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus terkait dua macam kelahiran, yakni kelahiran daging yang berarti kelahiran fisik manusia menjadi makhluk hidup melalui rahim ibunya. Kelahiran kembali bukan tentang kelahiran fisik, tetapi kelahiran kembali adalah kelahiran baru melalui air dan roh. Kata dilahirkan kembali secara rohani diartikan kembali dengan lahir dari atas, yang artinya kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dilahirkan kembali sama dengan mengalami suatu perubahan yang sangat radikal. Mengapa saya katakan sangat radikal? Karena perubahan itu terjadi dalam jiwa manusia. Sehingga perubahan yang terjadi dalam jiwa manusia melalui roh itu, itulah yang merupakan jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lahir kembali oleh air dan roh. Kelahiran ini yang dimaksud oleh Yesus. Kelahiran roh sama sekali tidak berhubungan dengan fisik, melainkan tentang mengalami pembaruan hidup. Pembaruan hidup berarti menyerahkan diri dalam pimpinan roh. Kemudian pada ayat ke-8 di situ Yesus menjelaskan tentang angin. Yesus memberikan gambaran tentang angin yang menuju kepada roh. Jadi angin bertiup kemana ia mau, ia bergerak secara bebas. Kita bisa merasakan pergerakan angin itu, tetapi kita tidak bisa menelusuri pergerakan angin tersebut. Sama halnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja demikian. Kita tidak bisa menelusuri bagaimana cara kerja Roh Kudus, tetapi kita bisa merasakan bagaimana cara kerja Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, percakapan Yesus dengan Nikodemus ini ada pembahasan yang berbicara mengenai kehidupan kekal. Hidup kekal yang diperoleh oleh setiap orang yang percaya kepada Anak Manusia. Bisa lihat pada ayatnya yang ke-15. Di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai Anak Manusia yang turun dari surga. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Anak Manusia memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal yang dapat dicapai dengan partisipasi kita untuk tetap beriman akan Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, dan juga bagaimana respon kita dalam memberikan diri untuk dipimpin dalam karya Roh Kudus. Pada ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17, di sini menggambarkan apa yang dikerjakan oleh Allah. Melalui kasih-Nya yang dinyatakan lewat pemberian anaknya yang tunggal dalam kematian bagi umat manusia. Allah memberikan hidup kekal itu bagi manusia dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus yang diutus dalam dunia. Allah mengutus anaknya untuk mengasihi, untuk mengampuni manusia dalam kelembutan. Hal yang sangat menakjubkan dari pengutusan Allah terhadap manusia, bahwa Allah bertindak bukan
dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan kita. Allah bertindak bukan untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk menunjukkan kasih-Nya terhadap umat manusia. Allah adalah Bapa yang tidak bisa diam kalau anaknya tersesat dan belum kembali ke rumah. Allah tidak mengajarkan kita untuk tunduk dan menyerah dalam dosa, sehingga Ia rindu untuk memanggil anak-anaknya untuk kembali ke jalannya. Kalau kita lihat dialog Yesus dan Nikodemus ini memperlihatkan bahwa manusia ini memiliki kelemahan. Akan tetapi Allah melalui anaknya telah menyediakan diri untuk menolong kelemahan itu dengan menganugerahkan hidup baru dan keselamatan. Tetapi keselamatan akan kita peroleh jika kita mau menyadari, kita mau menyambut kehadirannya dan merespon keselamatan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mengikuti Yesus secara lebih utuh dan tinggal di dalamnya. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Allah yang tak terselami oleh akal budi manusia. Ia berinisiatif menunjukkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang terbuka. Keterbukaannya ditunjukkan dalam konsep Trinitas, yakni sosok Bapa, Ruh Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, maupun penyertaan Roh Kudus. Kita lihat bagaimana konsep Allah Trinitas. Allah datang menjelma sebagai anak manusia, yaitu Yesus Kristus, dengan penuh kasih terhadap umat manusia, sehingga Ia rela disalibkan untuk menanggung segala dosa. Sehingga umat manusia yang percaya akan karya salib Yesus akan dipulihkan dalam relasi mereka dengan Allah dan dilahirkan kembali dalam karya pimpinan Roh Kudus yang menuntun manusia dalam kehidupan baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya mempunyai dua ilustrasi yang akan mengantarkan kita untuk memahami bagaimana cara kerja Roh Kudus. Yang pertama, dalam kemajuan zaman tentunya manusia telah dipermudah dengan perkembangan teknologi. Salah satunya dengan aplikasi Maps. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tentunya memiliki HP, dan di dalam HP itu memiliki aplikasi yang bernama Maps. Maps merupakan petunjuk jalan yang sangat mudah, yang sangat mempermudah manusia untuk melewati sesuatu jalur yang tidak diketahui oleh seseorang, sehingga manusia akan sampai ke jalur yang ia tuju dengan syarat ia harus mengikuti apa yang diarahkan oleh Maps itu. Sama halnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penunjuk jalan bagi kehidupan kita. Ia memimpin kita dan memelihara kita untuk hidup seturut dengan kehendak Allah, yakni hidup dalam kasih, kebenaran, dan ketaatan. Yang pertama cara kerja Roh Kudus yang tadi adalah mengarahkan. Yang kedua ada ilustrasi alarm. Alarm sering digunakan untuk menjadi pengingat bagi seseorang terhadap sesuatu hal, atau bahkan untuk membangunkan seseorang dari tidur, atau membangunkan seseorang di jam-jam tertentu. Bunyinya alarm menandakan bahwa seseorang sudah harus melakukan sesuatu hal pada jam yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dengan alarm ini manusia bisa tepat waktu, atau seseorang bisa tepat waktu. Suara alarm yang berbunyi meskipun seringkali dianggap sangat mengganggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tetapi hal itu membantu Bapak, Ibu untuk dapat melakukan sesuatu dengan tepat. Sama seperti dengan suara alarm, begitu juga dengan Roh Kudus.
Cara kerja Roh Kudus yaitu memperingati kita. Dia dengan berbagai cara memperingatkan manusia terhadap sesuatu hal yang salah, meskipun itu bertentangan dengan kehendak manusia. Namun Roh Kudus menjadi pemimpin, menjadi pengingat, dan penolong bagi manusia untuk tetap berada di jalurnya Tuhan dan melakukan sesuatu tepat seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, Roh Kudus mengarahkan kita, dan yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita untuk hal-hal yang salah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, menjadi manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah, berarti kita harus mencerminkan pimpinan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 hal yang saya mau bilang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Yang pertama adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti hidup dalam kasih. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki hati yang penuh kasih, baik terhadap Tuhan maupun sesama. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak hanya mengasihi orang-orang yang mereka sukai, tetapi juga mengasihi orang-orang yang mungkin bagi kita sulit untuk dikasihi. Jiwa seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus melihat kasih sebagai panggilan untuk melayani orang lain. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidup dalam kebenaran dan mengikuti ajaran-ajaran firman Tuhan. Orang yang hidup dalam Roh Kudus memiliki hasrat, orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus memiliki hasrat untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus memiliki kuasa untuk melawan dosa dan menjalani hidup kudus. Artinya, mereka hidup dalam ketaatan dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Mereka juga mengandalkan Roh Kudus untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya mau bilang kalau kita sudah menjadi orang yang dilahirkan kembali seperti percakapan Yesus dan Nikodemus, itu berarti kita sudah mematikan segala keinginan daging dan hidup menurut keinginan roh. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Kolose 3 tentang manusia baru. Misalnya, kalau yang tadinya kita hidup dalam kemarahan atau suka marah-marah orang lain, kalau kita menjadi manusia yang baru, kita hidup dalam kasih dan mengasihi orang lain. Kalau yang tadinya kita suka berkata-kata dusta atau kita suka memfitnah orang lain, kita berubah menjadi orang yang selalu berpikir positif kepada orang lain. Kita yang dulunya serakah, sekarang menjadi orang yang suka berbagi, hidup sederhana, dan lain sebagainya. Roh Kudus mengarahkan dan memperingatkan kita untuk hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan 9 buah roh lainnya yang diungkapkan dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Di akhir khotbah ini saya mau bilang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita hidup dalam kebenaran dan bersekutu dengannya. Tuhan telah menempatkan roh di hati kita supaya kita dibimbing oleh rohnya untuk mengenal apa yang baik dan apa yang jahat. Jangan bebal, jangan menutup telinga hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian ketika Roh Kudus memperingatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk menghentikan perbuatan-perbuatan dosa. Kiranya kita selalu menghidupi Roh Kudus itu dalam kehidupan kita supaya kita dipimpin untuk mengerti kebenaran Allah. Amin.
masuk dalam satu.